Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi untuk melakukan tutup sasaran kerja pada SKP online hingga SKP ini bisa diekspor dari. Baik, kita mulai kegiatannya. Setelah status kita diverifikasi oleh atasan, kita bisa melakukan tahapan selanjutnya ya. Kita klik tutup sasaran kerja. Lalu kita klik yang bagian ini, tutup SKP akhir tahun. Ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan menutup sasaran Anda? Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ya, data-datanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai dari datanya, maka kita langsung bisa merealisasikan untuk daftar SKP. Kita klik di pojok kiri ini, ada tanda pensil, kita klik di sini ya. Lalu kita sinkronisasikan antara sasaran kerja pegawai kita dengan realisasinya. Baik, untuk bagian ini kita scroll ke bawah ya, Ibu Bapak. Kemudian lihat di sini kita tarik ke sebelah kanan. Dan kita lihat di sini bagian aksi. Kita klik bagian aksi dengan mengklik bagian tanda pensil di sini. Nah, di sini ada output sebelumnya dan realisasi output. Kita hanya menyamakan output sebelumnya dengan realisasi output di sini. Oke, kita klik satu dokumen. Kemudian waktunya kita samakan 6 bulan. Kualitas sebelumnya dengan realisasi kita samakan 100%. Dan realisasi angka kreditnya kita masukkan 4. Lalu kita boleh upload filenya. Nah, nilai 4 itu untuk PTK ya. Oke, ini PTK. Kita klik untuk PTK-nya. Ya, kita masukkan filenya dengan mengklik tambah file. Lalu kita cari di mana folder dari data yang dibutuhkan ya. Ini tentang PTK. Oke. Kita masukkan. Dan jenis filenya ini bermacam-macam ya. Batasnya juga lumayan, kapasitasnya. Kita klik simpan. Selanjutnya, kita lihat nih. Kita memasukkan file apa lagi. Kita sudah memasukkan file tentang publikasi ilmiah. Kemudian sekarang yang berhubungan dengan PKG, tupoksi kita sebagai guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan perencanaannya dan juga evaluasi. Nah, kita masukkan bukti dari hasil dari PKG kita. Kita geser lagi ke bagian aksi, Ibu Bapak, dan kita klik bagian pensil ini. Nah, kita samakan output sebelumnya 1, realisasinya 1, waktunya 12 bulan, kualitasnya 100, dan angka kreditnya untuk 3D dengan nilai baik itu adalah 19,5. Oke, 19,5 ya. Kemudian kita masukkan file PKG-nya. Oke, ini nilai PKG-nya sudah ada. Kita uploadkan dan kita sudah bisa mengklik simpan kalau sudah diupload atau diunggah ya. Ya, untuk selanjutnya adalah folder yang berkaitan dengan melaksanakan pengawasan. Oke, kita lihat di sini. Yang ini. Nah, ini output sebelumnya kita samakan 1. Waktunya kan pengawasannya 1 kali dalam 1 tahun itu di tahun 2020. Karena ini SKP tahun 2020 ya. Kemudian nilainya adalah 0,08. Kita unggah folder dari bukti pengawasan. Mungkin di sini kita bisa masukkan SK mengawas ya. Oke, kita unggah. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang untuk realisasi melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin ini sebagai fungsi wali kelas ya. Kita scroll lagi ke bawah, kita geser ke kanan. Dan ini kita masukkan di sini poin yang ini. Kita masukkan realisasi outputnya 1, waktu sebelumnya 12, kualitas sebelumnya 100, dan angka kreditnya adalah 0,98. Oke, kita
Kita klik di sini. Ya, bukti sebagai wali kelas. Kita unggah dan kita bisa klik simpan. Poin selanjutnya adalah poin melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota profesi. Di sini sebagai anggota PGRI, kita klik lagi yang tanda pensil di sebelah kanan dari aksi. Kemudian kita realisasi outputnya. Waktunya kita samakan 12. Kualitasnya kita samakan di sini 100. Dan menjadi anggota dari PGRI, poinnya adalah 0,75. Oke, kita unggahkan filenya. Dan kita klik simpan. Berhasil menyimpan realisasi. Baik Ibu Bapak, selanjutnya untuk pengembangan diri ya, dari pelatihan atau webinar mungkin ya yang diikuti akhir-akhir ini di tahun 2020. Kita klik di bagian pensil ini, kita samakan realisasinya, waktunya 1 bulan, karena baru mengikuti pengembangan dirinya 1 kali dalam tahun 2020 dan poinnya adalah 1. Oke. Di sini kita masukkan sertifikat pelatihannya. Kita klik simpan. Baik, setelah kita lihat di sini file laporannya sudah terisi dengan file-file yang perlu kita unggah, maka kita bisa klik simpan di sini ya. Dan kita bisa klik submit untuk menyerahkan data ini agar divalidasi oleh atasan kita. Dan ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan mensubmit SKP tahun ini? Oke. Nah, kita tunggu sampai dengan divalidasi oleh atasan. Baik, jika ajuan kita yang sudah kita submit sebelumnya itu sudah divalidasi, maka kita bisa lihat di sini statusnya akan berubah menjadi hijau ya. Di sini warnanya sudah divalidasi, maka bisa kita mulai ekspor untuk mengeprint dari SKP tahunan kita. Kita klik ekspor di ujung kanan ini. Nah, kita masukkan tanggalnya, karena ini saya sudah mengisikan sebelumnya ya. Silakan Ibu Bapak memasukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal yang dianjurkan oleh pihak dinas. Maka kita klik simpan. Maka di sini akan otomatis terdownload sasaran kerja pegawai kita. Maka kita bisa lihat di hasil download kita tampilan bentuk akhirnya ya untuk di print out. Kita lihat di sini. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kita besarkan dulu. Nah, di sini ada covernya. Oke, untuk covernya ada jangka waktu penilaian dari Januari sampai dengan Desember 2020. Dan di sini ada barcode-nya ya, atau quick response code-nya. Kita klik enable editing. Nah, setelah kita klik enable editing, maka akan masuk data kita Ibu Bapak. Kembali saya ulas lagi ya, ini barcode-nya untuk di-link-kan dengan SKP online-nya. Nah, ini adalah cover-nya. Oke, ini cover-nya dari SKP kita, maka kita klik selanjutnya form SKP-nya. Nah, ini untuk ajuannya tadi dengan realisasinya dan targetnya sudah terrealisasikan. Dan kita klik bagian realisasinya. Tampilannya seperti ini dan penilaian. Nah, penilaian prestasi kerjanya ya seperti ini bentuknya. Dan sudah terlihat. Di sini untuk SKP-nya nilainya segini, kemudian perilaku kerjanya nilainya segini, dan jumlah rata-ratanya ini
dikalikan 40%-nya dari nilai perilakunya, maka totalnya adalah segini. Nah, ini adalah nilai dari SKP kita di tahun 2020. Baik Ibu Bapak, mungkin itu saja ya. Saya hanya ingin berbagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau banyak terdapat kekurangan di dalam video pemaparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.